Bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Said Fikri Syahab dari Ar-Rabitatul Alawiyah, juga dengan Gus Wafi, singa Aswaja ini, Masya Allah, Tabarakallah. Saya melalui video ini yang pertama ingin memberikan apresiasi kepada Guru Gembul. Salut, Anda berani datang dan berbicara langsung berhadap-hadapan, Anda gentle. Salut. Itu apresiasi saya yang pertama. Keberanian Guru Gembul patut diapresiasi. Kemudian yang kedua, saya pengen memberikan apresiasi kepada Said Fikri Syahab dan Gus Wafi, karena telah sabar meladeni Guru Gembul yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Nah, hikmahnya kesabaran Said Fikri Syahab dan Gus Wafi yang tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, khususnya yang berkaitan dengan apa itu standar ilmiah. Satu, pembahasan tersebut jadi tidak melebar keluar pembahasan, karena kan memang temanya tentang nasab, pembatalan nasab yang dilakukan oleh Guru Gembul. Temanya tentang tersebut yang berkaitan dengan nasab. Nah, kalau diladenin itu sama Gus Wafi sama Said Fikri, wah, lebar kemana-mana, waktunya habis. Dan juga setelah itu masih ada pembicara lain, masih ada sesi lain bersama Prof. Titi, ahli filologi UI, Prof. Yasmin bin Syihab juga ahli antropologi UI, yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sehingga ini waktunya nggak panjang. Kalau diladeni itu ya akan melebar kemana-mana. Langkah tidak terpancing itu saya salut luar biasa. Dan yang kedua, dengan tidak meladeni Guru Gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Syahab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar. Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati. Dia seorang liberalis sejati. Jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat, semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'anil haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran. Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia, yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya, Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi.
Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan guru gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, ketika Gus Wafi mengutip dari sebuah kitab tentang apa itu ilmu dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu dari sebuah kitab, Gus Wafi mengutip, dia langsung memvonis, oh kalau sumbernya kitab itu nggak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah. Ajib, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya. Semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google. Ilmiah model apa yang seperti ini? Dan lebih lucunya lagi, ya, ketika dia bicara ilmiah, ngalur ngidul panjang lebar kemana-mana sampai terungkap itu kedoknya, begitu ditarik ke tema, kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia dengan menghitung statistik, harusnya nasab Alawi menurut perhitungan dia itu kalau mau benar antara 58 sampai 77. Kalau 39 sampai 45 itu tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang itu meleset, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan. Ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data. Teori dia itu omong kosong, bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya apa? Faktanya asyraf di dunia nggak seperti itu. Asyraf di dunia yang diakui sekalipun dari berbagai aspek itu ada yang antara 39, 41, 42 dan lain sebagainya. Dan ini nggak berbasis data. Ditanya sama Gus Wafi, ada nggak Sayyid yang dari zaman Nabi sampai sekarang, atau raja siapa gitu dari zaman Nabi sampai sekarang keturunannya yang 1500 tahun itu sampai 77 generasi, ada nggak? Dia nggak bisa membuktikan satu pun. Berarti teori yang disampaikan omong kosong, nggak berbasis fakta, nggak berbasis data. Bahkan ketika dibenturkan dengan jurnal ilmiah yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasanya perpindahan generasi itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai dengan umumnya nasab Sada Ba'alawi. Itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang nggak punya dasar jurnal ilmiah. Jadi ilmiah dari mana? Bahkan kalau mau pakai perspektif barat tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah. Jadi hanya omong kosong saja ilmiah, faktanya nol. Dan terakhir, yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Madudin itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi kalau guru gembul, ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama guru gembul. Ilmu nasab itu nggak ilmiah. Padahal dia nggak pernah mempelajari ilmu nasab. Orang yang nggak pernah mempelajari bagaimana menilai. Maka nasihat saya buat masyarakat, pilih-pilih guru ya. Jangan salah pilih guru. Kalau salah pilih guru, kesian nanti dunia akhiratnya. Nah, ini saja.